Aku hanya seorang karyawan biasa di toko online milik Ibu Fitri. Sudah hampir 4 tahun aku bekerja di rumah beliau. Karena sudah lama, aku cukup mengenal keseharian keluarga ini. Mulai dari cara Ibu Fitri memimpin usaha, hingga bagaimana suaminya, Pak Broto, sesekali ikut membantu urusan kerja. Malam itu, aku sedang lembur di ruang kerja kecil dekat dapur. Lampu temaram, suara kipas angin berdengung pelan, hanya itu teman setiaku malam itu. Aku fokus menyiapkan laporan pesanan, ketika tiba-tiba Novi, teman kerjaku, datang lebih malam dari biasanya. Katanya ia dipanggil Pak Broto untuk membicarakan peluang kerja di tempat lain, dengan gaji yang katanya jauh lebih besar. Awalnya aku senang mendengarnya. Siapa yang tidak bahagia kalau temannya mendapat kesempatan lebih baik? Tapi entah kenapa hatiku merasa ganjil. Sejak malam itu, Novi sering terlihat sibuk dengan ponselnya dan setiap kali nama Pak Broto disebut, ada tatapan yang sulit dijelaskan di wajahnya. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mulai berubah. Ibu Fitri tampak lebih sering diam. Bahkan saat rapat kecil toko pun beliau tidak banyak bicara. Pak Broto juga tampak gelisah. Kadang aku mendengar nada bicara mereka yang pelan tapi penuh tekanan. Novi pun mulai jarang tersenyum seperti dulu. Sebagai karyawan, aku hanya bisa bekerja seperti biasa. Tapi dalam hati, aku merasa seperti sedang berada di tengah badai yang tak terlihat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu sesuatu telah berubah. Dari semua ini, aku belajar. Kehidupan orang lain bukan sesuatu yang mudah kita nilai. Kadang yang tampak bahagia di luar menyimpan ribuan hal yang tak bisa diceritakan. Dan tugas kita hanyalah menjaga hati agar tidak ikut terseret dalam arus yang tidak kita pahami. Malam itu aku masih ingat jelas. Udara rumah terasa tenang. Hanya suara jangkrik dari halaman belakang yang menemani. Aku yang sedang lembur tiba-tiba merasa haus. Jadi kuputuskan pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat melewati lorong kecil dekat ruang tamu, samar-samar terdengar suara percakapan. "Om, apa yang harus saya lakukan supaya bisa diterima di perusahaan itu?" Suara itu lembut, tapi terdengar gugup. Aku mengenali suara itu. Novi. Lalu terdengar balasan dari Pak Broto, pelan tapi tegas. "Gini ya, Nov, perusahaan itu bukan tempat main-main. Gajinya besar, jadi caranya juga harus serius. Mungkin nanti kita perlu rapat kecil, semacam pembahasan dadakan dulu." Hening sejenak, aku menahan napas, tidak bermaksud menguping, tapi suaranya terlalu dekat. Setelah beberapa detik, Novi kembali bicara dengan nada ragu. "Harus rapat dadakan, Om. Di mana?" "Sudah di sini saja," jawab Pak Broto cepat. "Kamu mau kan gaji besar?" Mau Om," jawab Novi lirih. "Ya sudah, rapat sebentar saja." Sat-set. Aku diam di balik dinding, tak berani bergerak. Hati kecilku gelisah, bukan karena curiga, tapi karena suasananya terasa janggal. Nada bicara mereka terdengar terlalu hati-hati, seperti sedang menutupi sesuatu. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi firasatku berkata, ini bukan pembicaraan biasa. Aku melanjutkan langkah ke dapur, pura-pura tidak tahu apa-apa. Gelas kuisi air perlahan, tapi pikiranku melayang. Mungkin aku terlalu peka, mungkin juga hanya salah paham. Tapi sejak malam itu, ada rasa yang tak bisa kujelaskan. Seperti awan gelap yang perlahan menutupi langit rumah ini. Aku belajar malam itu, bahwa kadang kebenaran datang tanpa harus dicari. Ia hanya mampir di selangkah kecil kita. Lalu meninggalkan tanda tanya yang tak mudah dijawab. Dan sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena ingin tetap jujur pada hati sendiri. Tak lama setelah suara percakapan di lorong itu mereda,
Aku mendengar langkah kaki perlahan dari arah dapur. Novi keluar sambil menenteng map kecil. Wajahnya terlihat tenang. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa berbeda dari biasanya. Aku mencoba bersikap biasa saja. "Gimana, Nov? Udah dapat pencerahan?" tanyaku pelan sambil menuang air ke gelas. Ia tersenyum tipis. Anu Gas, katanya masih diurus sama Pak Broto. Soalnya perusahaan itu gajinya besar, jadi harus dinego dulu sama temennya Bapak." "Oh, begitu ya. Syukurlah kalau memang ada kabar baik." Jawabku ringan, berusaha menutupi rasa heran yang tiba-tiba muncul di dada. Novi hanya mengangguk kecil, lalu pamit kembali ke ruang kerja. Aku menatap punggungnya menjauh, mencoba memahami apa yang barusan ku dengar. Negosiasi. Teman Pak Broto? Semua terasa agak janggal, tapi mungkin saja aku yang terlalu curiga. Dalam hati, aku berusaha menenangkan diri. Tak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ibu Fitri baru pulang dari acara arisan. Suara langkahnya terdengar mantap. Disusul aroma masakan dari kantong plastik yang ia bawa. Ia menyapa kami dengan lembut, tapi aku menangkap raut lelah di wajahnya. Mungkin karena seharian berada di luar rumah. "Sudah makan belum kalian?" tanya Ibu Fitri dengan suara hamatnya. "Sudah, Bu," jawabku sambil tersenyum. Novi hanya mengangguk pelan. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Ada senyum, ada tawa, tapi di balik semua itu seolah ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti awan kelabu yang menunggu hujan turun. Aku tidak tahu apa, tapi naluriku mengatakan sesuatu sedang berjalan di luar kebiasaannya. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam setiap hal kecil di rumah ini. Bukan untuk mencari tahu, tapi untuk memahami. Kadang perubahan tidak datang dengan suara keras, tapi lewat hal-hal kecil yang pelan-pelan membuat hati tak tenang. Siang itu, udara terasa lembab. Angin dari jendela membawa aroma hujan yang belum turun. Kami masih sibuk di ruang kerja rumah Ibu Fitri, menyiapkan pesanan dan mencatat stok. Ibu Fitri sendiri sejak pagi sudah keluar belanja keperluan toko. Jadi hanya aku dan Novi yang bertugas menjaga pekerjaan hari ini. Waktu istirahat tiba. Novi duduk di kursinya sambil menatap layar ponsel, seolah menunggu kabar. Aku masih di depan laptop, menyelesaikan catatan pembukuan. Tiba-tiba, Novi memanggil pelan. "Gas, aku disuruh ke Bapak. Katanya ada yang mau diobrolin lagi soal kerjaan. Mungkin rapat sebentar." Aku menoleh sebentar, mencoba membaca ekspresi wajahnya. "Oh, iya Nov. Rapat lagi?" "Iya," jawabnya lirih. Katanya soal kerjaan di perusahaan temannya Bapak itu. Soalnya gajinya lumayan besar, jadi perlu dibicarakan lebih detail. Aku mengangguk pelan. "Ya udah, hati-hati aja ya. Semoga kabarnya bagus." Sebelum pergi, Novi sempat berdiri di depan cermin kecil di sudut meja, merapikan penampilannya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Doain ya, Gas. Aku cuma pingin kerja yang lebih baik." Aku hanya tersenyum. "Pasti, Nov. Semoga semua lancar." Novi pun berjalan menuju lorong kecil ke arah dapur, tempat Pak Broto biasanya bekerja kalau Ibu Fitri sedang tak di rumah. Suara langkahnya pelan, hampir tak terdengar, tapi meninggalkan kesunyian yang aneh. Beberapa menit berlalu, ruangan terasa hening. Hanya bunyi kipas angin yang berputar. Aku mencoba fokus kembali ke layar, tapi pikiranku melayang. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu sedang berjalan di balik dinding yang tak bisa kulihat. Kupandangi jam dinding, menunggu Ibu Fitri pulang dari belanja. Rasanya lama sekali. Rumah yang biasanya ramai dengan suaranya kini terasa sepi, seolah menyimpan rahasia kecil yang berbisik di antara detik waktu. Aku menarik napas panjang. Hari itu, aku belajar bahwa keheningan kadang lebih berisik daripada suara.
Ada kalanya, diam justru mengajarkan kita banyak hal tentang arti kewaspadaan dan ketulusan. Sore itu udara terasa lembab setelah gerimis singgah sebentar. Aku dan Novi baru saja pulang dari tempat kerja. Jalan kecil menuju rumah sepi. Hanya suara sandal kami yang bergesekan dengan tanah basah. Di antara langkah itu, aku mencoba mencairkan suasana. Nov, panggilku pelan. Ia menoleh sebentar tanpa banyak kata. Aku tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana yang terasa agak kaku sejak siang tadi. Boleh nggak? Aku ajak rapat dadakan bareng kamu, kataku setengah bercanda. Iseng aja, siapa tahu bisa bahas hal-hal penting, kayak harga kopi yang makin naik misalnya. Aku menatapnya, berharap ia tertawa seperti biasanya. Tapi Novi hanya diam. Matanya menatap ke depan, bibirnya seperti ingin bicara, tapi tak jadi. Hening sesaat menggantung di antara kami. Aku mencoba menambahkan dengan nada ringan. Santai aja Nov, aku cuma bercanda, biar sore kita nggak tegang terus. Namun ia tetap diam. Nafasnya terdengar pelan, tapi dari cara ia menggenggam tas, aku tahu ada sesuatu yang sedang ia tahan. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah dan daun pisang dari kebun sebelah. Aku menatap ke langit yang mulai memerah di ujung barat. Dalam hati, aku tahu, ada jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara kami. Bukan karena jarak langkah, tapi karena rasa yang tidak terucap. Sampai di depan rumah, Novi berhenti. Aku duluan ya, Gas, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, berusaha menampilkan senyum biasa. Yah, hati-hati ya, Nov. Ia berjalan perlahan menuju gang kecil, dan aku hanya bisa menatap punggungnya hingga menghilang di tikungan. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin kujelaskan, tapi tak tahu bagaimana cara memulainya. Langit makin gelap, suara adzan maghrib terdengar dari surau ujung jalan. Aku menarik nafas panjang. Kadang, lelucon kecil bisa berubah jadi hal besar ketika hati seseorang sedang tidak tenang. Kadang, niat bercanda bisa melukai tanpa sengaja. Tidak semua orang sedang dalam suasana hati yang sama. Maka, sebelum berbicara, cobalah memahami perasaan orang di hadapanmu. Sebab, kata sederhana pun bisa meninggalkan jejak panjang di hati seseorang. Kalian pernah nggak ngalamin hal serupa? Niat bercanda, tapi malah disalahpahami. Tulis di kolom komentar ya. Sekalian tulis juga, kalian dari daerah mana aja. Biar kita tahu, ternyata banyak yang punya pengalaman serupa di tempat berbeda.